Selamat sore, Poro Kadang Kinasih, Rahayu. Sore ini saya berkesempatan untuk memaparkan tentang sebuah kupasan pengalaman dalam mengarungi samudra, dan saya memilih judulnya adalah Menerjang Ombak Tiada Takut, Menempuh Badai Sudah Biasa. Lanjut. Halo? Halo? Sebentar Pak Antoni, maaf, share-nya tadi belum pakai share sound ya. Oh, alah. Oke, sip. Nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, terima kasih. Kita mulai dengan lagu itu. Nenek moyangku seorang pelaut. Itu lagu yang tiap hari saya nyanyikan dulu waktu sekolah. Tiap pagi saat olahraga pagi, dan pernah gerak jalan Mojokerto Surabaya, itu lagu itu selalu dinyanyikan. Terus apakah tepat judul yang dipilih itu? Apakah benar badai kita harus terjang? Jadi apakah benar judul lagu itu yang diambil dari cuplikan sebuah lagu karya Ibu Sud? Nanti kita coba saya paparkan di slide-slide berikutnya. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mencoba menginformasikan kurikulum vitae saya atau latar belakang saya. Sebelum saya berpakaian seperti ini, yang ada 4 balok di sini, itu saya baloknya miring ini, yang orang culun itu. Ya, balok 2 tapi miring, itu semester 3 itu. Waktu saya di Akademi Pelayaran. Jadi saya dilahirkan bulan Januari 69 di Surabaya, dilahirkan oleh seorang ibu perawat rumah sakit dan seorang perwira TNI Angkatan Laut. Dari kecil saya tidak bercita-cita untuk jadi pelaut, dikarenakan gagal masuk UGM karena tujuan saya nemenin nenek saya di Jogja. Tapi saya gagal masuk Sipen Maru saat itu,
Saya niatnya untuk melanjutkan ke swasta, universitas swasta, tapi bapak saya bilang kalau kamu sekolah swasta ya bayar dewe. Akhirnya saya ditarik lagi ke Surabaya. 87 saya masuk dicemplungkan di Akademi Pelayaran di Surabaya, dekat kantor bapak saya di ujung, di daerah Perak sana. Dan 89 saya pertama kali mengarungi samudra sebagai kadet. Kadet ini taruna praktek di kapal KM Kutai dengan bobot mati 17.500 milik BUMN, perusahaan negara Jakarta Lloyd. 98 saya menyelesaikan masternya, Master Perwira Pelaut kelas 1, dan 99 menikah, dikaruniai 2 anak, 1 istri tapi. Selanjutnya 2002 memutuskan berhenti belayar untuk berkarir di darat. 2011 saya mendapatkan beasiswa S2 di bidang manajemen strategik dari Orchard Maritime Logistik Singapura. Nah, ini ada foto yang di bawah adalah saat saya disematkan tanda pangkat, saya sebagai wisudawan itu disematkan oleh ibu saya. Dikarenakan saya bukan lulusan terbaik, jadi yang menyematkan ibu saya. Kalau lulusan terbaik, menteri saat itu yang menyematkan tanda balok 1. Oke, lanjut. Di sini perjalanan transformasi saya dalam bidang kemaritiman. Jadi 87 saya masuk Akademi Pelayaran, saya berontak. Karena cita-cita saya bukan suatu untuk jadi pelaut. Dan juga pendidikan saat itu adalah pendidikan yang bisa saya nilai itu sangat sadis. Orang kita sekolah bayar, tapi ya dikaplok itu, dipukulin, ya kan, dicaci maki, nggak ada enak-enaknya. Istilahnya hal itu yang membuat saya berontak dan pernah keluar. Tetapi dengan sabar ibu saya bilang, kamu mau jadi apa? Saya bilang, saya jadi pastor aja kalau begitu. Tidak bisa. Ibu saya bilang, tidak bisa kalau kamu hanya pelarian saja. Akhirnya 91 saya lulus. Disitulah secara tidak sengaja saya bersumpah. Setelah saya lulus 91, saya bersumpah. Saya tidak akan menikah sebelum saya dapat masternya. Karena saya sudah terlanjur basah seperti lagu dangdut saja. Akhirnya saya bersumpah 91 itu saya bersumpah tidak akan menikah sebelum saya dapat master. Sebelum umur 30 saya harus mendapatkannya. Dan 91 93 saya belayar di dalam negeri di Indonesia Water, paling jauh ya cuma Thailand, Vietnam. Di saat itu ada kebijakan kapal umur 25 tahun harus di-scrap, jadi susah cari kapal. Jadi sempat 2 tahun di situ. Selanjutnya saya mencoba peruntungan di Bali, di pleasure ship, di katamaran selama setahun di situ. Dan 95 saya dipaksa lagi untuk melanjutkan sekolah. Saya seakan lupa dengan sumpah saya. Saya memang lupa. 95 saya dipaksa masuk lagi untuk ambil kelas 2. Karena saya tidak bisa sekolah sendiri. Karena saya belayar di perusahaan dalam negeri. Saat itu paling gaji saya terima waktu itu 300-an. Tidak bisa saya membayar sekolah. Akhirnya orang tua memaksa sekolah lagi kelas 2. Setelah sekolah 96 saya belayar kembali ke Asian Waters sampai ke Cina, Hong Kong, Rusia. Selanjutnya 97 saya melanjutkan lagi masternya. Di sini saya memang niat sekolah, tapi sebenarnya bukan niatnya pacaran. Saya sudah mulai mengenal istri saya sekarang ini.
Jadi saya niatnya pacaran, tapi sambil sekolah. Jadi 97 situ, dan setelah setahun saya sekolah 98 saya mau coba peruntungan di perusahaan asing. Saat itu di Petronas. Ya, saya interview, iseng-iseng interview di situ. Waktu tes interview teori di Jakarta saya diterima. Karena teori bisa kita pelajari. Saya pun diterima dan saya dikirim ke kantor pusat di Kuala Lumpur di gedung Petronas itu. Di situ sebelum saya berangkat kapal, superintendent memastikan saya benar-benar ready. Tapi kenyataannya saya tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dari superintendent. Kamu tahu ini? Tidak tahu. Kamu tahu ini? Tidak tahu. Terus apa yang kamu tahu? Saya hanya bisa menjawab satu kalimat saja, yaitu I will do my best. Ya, terus kamu bisa apa nanti? I will do my best. Pokoknya hanya I will do my best. Tidak ada satu praktikal, karena superintendent pertanyaannya adalah tentang praktikal. Tidak ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya hanya bisa I will do my best. Akhirnya mungkin daripada saya dipulangin balik Jakarta, lebih baik ya sudah, saya dicoba untuk 3 bulan dulu di atas kapal. Tapi di atas kapal itu 3 bulan ya istilahnya belajar sendiri. Saya terima kasih waktu superintendent saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab, tapi saya dipercaya, ya sudah kamu berangkat. Saya join pertama kali di Maskat Oman. Karena hal ini adalah hal yang baru bagi saya. Saya berpengalaman di kapal-kapal kecil. Saya bekerja di kapal 7.000. Kapal 7.000 ton, hanya 17.000 waktu saya taruna kadet di waktu belajar di Indonesia Eropa itu. Tetapi kapal yang saya akan naikin ini adalah 75.000 ton. Jadi 10 kali lipat. Dan panjangnya 230 meter. Saya tidak bisa membayangkan itu besarnya waktu itu. Tapi saya ya sudah dipercaya naik. Saya join dari Kuala Lumpur pergi ke Maskat. Di sana melihat, wih gedenya mas. Tetapi kalau sudah masuk, biarpun besar, kecil, kalau sudah di dalam sama saja. Itu yang saya rasakan. Jadi disinilah saya baru ada rasa syukur, mengingat kembali akan sumpah itu. Karena tahun 99 saya sempat cuti sebentar untuk menikah. Dan disitulah saya sebelum 30, saya sudah mendapatkan masternya. Dan saya pas umur 30 juga, saya menikah. Jadi setelah saya melakukan, saya baru tersadar. Tapi dalam prosesnya untuk mencapai itu, saya tidak ingat apa yang pernah saya sumpahkan. Disitulah. Jadi dalam perjalanan transformasi ini adalah yang saya sampai sekarang saya mengena adalah tentang sumpah itu. Yang secara tidak sengaja, tetapi rancangan agungnya gatuk kalau menurut Jawa, orang Jawa bilang. Mungkin begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini zaman saya dulu belayar tidak ada foto, HP pun tidak ada. Jadi ini saya waktu masih taruna. Saya sandar di kapal saya Kutai itu sandar di Nantes, Prancis tahun 90-an. Ayo coba, siapa saya? Di mana saya ini? Nah, itu salah itu, Pak. Nah, pokoknya lihat yang paling kemaki itulah saya. Jadi saya yang merah itu. Nah, saya yang merah. Ini kotanya baru kena badai, jadi itu kren ambruk. Jadi seminggu saya sebelum masuk itu ada badai. Memang di daerah di English Channel situ lautnya sangat ekstrim loh. Jadi dia kena badai di situ. Sudah ketemu Pak. Nah, ya udah. Pokoknya paling mekitik. Kalau orang Jawa mekitik ya itu. Oke, lanjut.
Sedikit uraian tentang saya, laut dan kapten di sini. Menjelang menuju usia umur saya 33 tahun, saya memutuskan untuk berhenti belayar. Kenapa? Saya tersadar apa yang mau saya kejar lagi di dunia, di dalam kapal ini. Nanti pindah kapal lagi, tetap pangkatnya juga kapten. Tidak bisa, tidak mungkin jadi mayor, apalagi jenderal. Ya sudahlah. Jadi ya, daripada kapten-kapten terus, ya saya umur 33, menjelang 33 tahun, saya memutuskan berhenti belayar. Di sini kan enak jadi kapten, tinggal istilahnya sebagai pemimpin tertinggi atas kapal, tugas pokoknya hanya memastikan performa kapal. Intinya ya ngomel-ngomel kalau anak buahnya nggak benar. Tapi hal-hal yang paling berat adalah tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi di kapal. Jadi sebelum saya belayar, saya merasa bersyukur sekali laut telah menggembleng saya. Di mana orang tua saya sudah memasukkan saya ke dalam sekolah pelayaran. Jadi sadisnya gemblengan senior-senior dosen-dosen saat itu tidak sesadis apa yang saya rasakan dengan gemblengan alam. Laut telah menggembleng saya tidak bisa istilahnya, tidak bisa tipu-tipu. Kalau yang gembleng senior kita bisa tipu-tipu atau bisa pura-pura. Jadi gemblengan semesta laut itu kita harus bisa memutuskan saat itu dengan cepat apa yang harus saya lakukan, apa yang harus untuk melindungi saya, kapal, dan anak-anak buah saya, supaya kapal ini selamat. Di dalam pelayaran, bagaimana kondisinya. Jadi itu yang benar-benar saya merasakan beruntung gemblengan. Biarpun saya bilang sadis waktu itu, tapi saya tidak jerah dan tidak dendam dengan apa yang pernah saya rasakan di kaplokin, di apa itu saya tidak pernah dendam dan jerah. Itu yang membuat saya lebih tangguh, saya rasakan sebelum saya memutuskan berhenti belayar di menjelang usia 33 tahun. Ya, lanjut. Di dalam bekerja di kantor, saya memutuskan kerja tidak belayar, kerja di darat, di kantor, masih di sektor kemaritiman. Paling susah saat itu adalah saya harus merestart mental saya. Mental saya harus direstart. Bagaimana dalam meniti karir saat itu, saya tidak bisa mantan kapten jadi minimal supervisor di situ. Tidak. Saya di bawahnya supervisor. Saya merintis karir dari awal, di mana pendapatan juga berkurang dan kembali diperintah orang. Saya dulu di kapal dengan memimpin orang multinasional memanggil saya sir, dan setelah itu saya di darat, saya harus merubah mental saya, harus lebih menghargai orang dan memanggilnya mereka sir. Disitulah. Tapi hal ini bukan untuk saya saja. Ini juga melatih istri saya waktu itu, karena biasa mendapat duit gede, biarpun tidak sering didatangi, tapi ada duit masuk. Tapi setelah sering didatangin, tapi duitnya kecil, ya sering ngomel istri saya. Ini kurang. Ya saya cuma, ya udah kalau kurang saya belayar lagi. Akhirnya enggak jadi. Akhirnya tetaplah sampai sekarang. Biarpun saya sekarang jauh, Surabaya dan satunya di Jakarta. Karena saya memegang prinsip waktu saya interview di awal tentang saya naik dari kapal 7.000 ke 75.000.
Saya memegang prinsip saya adalah saya akan melakukan dan memberikan yang terbaik yang saya punya, apa memberikan hasilnya. Dan saya kembali karena mungkin kerja saya atau etika kerja saya kembali selama dari 4 tahun dari awal saya kembali dipercaya untuk memimpin suatu perusahaan pelayaran. Jadi dari mungkin yang punya melihat etos kerja saya, akhirnya saya dipercaya untuk memimpin suatu perusahaan pelayaran. Lanjut. Dari perjalanan demi perjalanan hidup berikutnya, setelah saya mengenal Mas Setio dan timnya, mulai belajar lebih hening dan hening. Di saat saya di Sendang Biru, ke tempat kediaman Pak Satoyo, saya di saat keheningan merasakan indahnya Pantai Tiga Warna. Di situ terasa dengan jelas ada tuntunan untuk merestart lagi. Saya untuk kembali membangun dari pesisir terkait dengan laut. Saya diingatkan karena saya adalah orang maritim. Jadi Roso itu sangat kuat mengingat, karena kamu adalah maritim, kamu harus memulai dari pesisir yang terkait dengan laut. Mulai dari situ saya diskusi sama Pak Satoyo apa yang kita mau lakukan. Akhirnya kita sedang mempersiapkan saat ini budidaya kepiting di Sendang Biru bersama Pak Satoyo dan Yayasan Bakti Alamnya. Oke, lanjut. Nah, tentunya kita sekarang berada di masa kini itu karena juga masa lalu. Masa lalu nenek moyang kita pernah jaya dalam mengarungi samudra. Biarpun teknologi tidak sebanding dengan masa sekarang. Tetapi secara nilai akan lebih tinggi. Karena kapal yang dibangun masa lalu itu adalah suatu karya seni. Gimana membangun kapal tanpa sketsa, tanpa diagram, tanpa rencana bangun. Jadi karena adalah suatu karya seni, kapal itu dibikin. Jadi kerajaan Mojopahit itu adalah suatu kerajaan yang mempunyai armada-armada besar yang sering disebut jong, armada kayu yang terbuat dari kayu jati biasanya. Kalau di Jawa kayu jati, kalau di Sulawesi kayu dewata. Dan bukti-bukti kepiawaian ini bisa kita lihat di relief Candi Borobudur. Kita coba membayangkan bagaimana nenek moyang kita mengarungi samudra dengan kayu kapal-kapal seperti ini tanpa penggerak mesin, hanya mengandalkan layar dan dayung. Panjang sekira 70 meter. Beratnya 700 ton, kadang bisa memuat sampai 700 orang untuk tenaga penggerak dan tenaga untuk bernavigasi. Lanjut. Sebentar, saya kok haus ya. Nah, bernavigasi adalah kita berlayar menuju titik A dan ke titik B dengan aman dan efisien. Nah, kalau dengan teknologi sekarang sangat mudah. Tapi gimana nenek moyang kita dalam mengarungi samudra? Beliau nenek moyang kita itu mengandalkan kekuatan dari laut, angin, dan gugusan matahari, gugusan bintang dan matahari bulan sebagai penunjuk. Petanya adalah semesta. Nenek moyang kita bukan seperti sekarang petanya adalah kertas, tapi sekarang lebih kepada elektronik chart. Seperti contohnya untuk menunjukkan arah selatan itu dengan sangat mudah
nenek moyang kita itu bisa melihat, oh ini bintang rasi ini, di mana bintang yang paling terang adalah Akruk. Nah, itu adalah untuk menunjuk arah selatan. Begitu juga arah utara, di mana ada Polaris, arah barat, ada Betelgeuse, dan arah timur. Langit adalah peta bagi para nenek moyang kita ini. Tidak ada peta yang tersedia. Jadi untuk menunjuk jalan, peta sebagai penunjuk jalan. Apabila ada badai, bagaimana nenek moyang kita? Dia bisa mengantisipasinya dengan melihat gerak-gerak semesta. Misal bagaimana dia mengawati awannya, mengamati tekanan udara tanpa alat, mengamati arah mata angin. Dia bisa merasakan di mana badai itu berada. Jadi dengan mudahnya akan kita hindari. Lanjut. Jadi untuk waktu saya belajar juga dan kekuatan skala angin ini dulu tidak ada. Tapi perkembangan zaman, jadi ada suatu skala angin yang memetakan bagaimana besaran kekuatan angin. Jadi yang namanya badai itu ada di skala 8. Di skala 8 di mana kekuatan angin 40 knot, sekitar 40 knot. Nah, kalau di darat itu efeknya mematahkan pohon. Kalau skala 9 itu lebih 50 knot. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, apakah badai itu kita bisa terjang? Ya tergantung besaran kapalnya. Jadi alat-alat teknologi itu diciptakan itu supaya kita selamat dengan menghindari badai. Untuk menghindari badai. Badai bukan kita terjang. Tapi kenapa itu lagu dibuat? Karena itu untuk membangkitkan semangat, patriotisme di laut. Karena waktu belajar di sekolah memang ini sudah diajarkan, tapi dia tidak pernah bilang badai harus dihindari. Tetap tiap hari harus menyanyikan nenek moyangku seorang pelaut. Jadi kalau dilihat lebih canggih mana, nenek moyang atau kita? Kita tergantung semua pada alat untuk mengamati semesta. Sedangkan nenek moyang kita tidak ada alat untuk mengamati semesta ini. Lanjut. Di sini timbul adanya suatu kecakapan pelaut. Ya, sikap mentalitas pelaut yang tangguh seakan terkikis. Kemampuan skillnya berkurang. Ya, karena memang dia sangat mengandalkan teknologi itu. Jadi hal itu perlu kita bangun kembali lewat jalur pendidikan. Saya mencoba masuk kembali ke jalur pendidikan alumni saya, tapi saya tidak bisa mengajar karena saya tidak punya TOT, training of trainer. Saya bilang saya mengajar, saya bukan untuk melatih, tapi aturan internasional harus begitu. Ya sudah, akhirnya saya hanya bisa untuk memberikan motivasi bagi pelaut-pelaut yang baru lulus. Sedangkan pelaut sekarang ketergantungan teknologi yang sangat tinggi. Sehingga sering mengalami kebingungan. Jadi alat itu rusak, bingung. Harus ngapain? Karena kurang kemampuan menganalisis gerak semesta itu. Jadi manual observation-nya kurang. Ini yang selalu saya dengungkan kepada pelaut-pelaut baru. Kalau saya ke alumnus saya. Nah, sedangkan nenek moyang dalam menghasilkan mahakarya seni kapal dan cara bernavigasi lebih mengandalkan rosok. Dia tidak ada alat untuk itu. Membantu panca indera, untuk rosok itu adalah untuk membantu panca inderanya
dalam mengamati pergerakan alam semesta untuk menuntun arah pelayarannya. Begitu. Lanjut. Nah, untuk menjaga kelestarian alam tentunya sudah diatur. Sangat ketat di sini aturannya. Untuk polusi adalah Marine Pollution 78, untuk keselamatan kapal, bentuk kapal untuk mencegah polusi juga ada di Safety of Life at Sea tahun 7478. Di sini bagaimana kita memproteksi jangan sampai terjadi pencemaran akibat minyak, ada akibat sewage, ada akibat gas buang atau sampah juga, semua diatur. Tapi itu semua adalah suatu aturan. Kembali pada manusianya. Bagaimana tanpa aturan mau menjaga kelestarian alam. Karena kita bisa melihat kondisi laut kita. Saya sangat prihatin kondisi laut kita bisa dikatakan kotor. Lanjut. Ini mungkin kesimpulan. Nah. Ya, kapal. Kenapa kapal bisa mengapung? Karena kapal itu mempunyai ruang kosong. Tapi biarpun begitu, kapal juga akan bisa tenggelam. Karena disebabkan apa? Karena ruang kosong itu terkoyak. Karena ruang kosong itu terkoyak. Kapal Titanic, penciptanya sangat sombong sekali. Dengan bangganya, kapal saya tidak akan pernah bisa tenggelam. Karena dia menciptakan penuh ruang kosong di bawah airnya. Tapi alam semesta yang yaitu es, gunung es yang mengkoyak lambung sisi bawah airnya, sehingga masuklah air dan miring itu kapal dan tenggelam. Kedua adalah kesalahan menata internal. Jadi menata muatan seperti, karena muatan ini jangan sampai kita tergeser. Jangan sampai kita menata muatan, mana muatan yang lebih besar, lebih berat, bukan lebih besar, lebih berat ada di atas, sedangkan muatan yang lebih ringan ada di bawah. Momen kapal itu akan mudah untuk terbalik. Demikian dengan stabilitasnya. Jadi seperti stabilitas kita bisa mengatur bagaimana harus menjaga ruang kosong itu cukup untuk mengapungkan kapal. Kalau terlalu berat ya juga tenggelam. Kalau terlalu diisi, akhirnya cuma ada batas limitnya, ruang kosong habis, tentunya akan tenggelam. Dan kekuatan dari luar yang mampu membalikkan kapal. Semakin besar kapal, dia akan mampu bertahan di besaran ombak. Jadi kalau kapalnya kecil, ya jangan sekali-sekali melawan ombak yang lebih besar. Nanti bisa terbalik. Karena itu ada hitungannya bagaimana panjang gelombang dan panjang kapal itu harus serasi. Dan kecepatannya angin dan kecepatan kapal juga harus cukup mumpuni. Karena saya pernah belayar dengan kecepatan kapal 17 knot, karena angin yang 25 knot, kapal hanya jalan 1 knot. Jadi selama 2 hari seperti itu. Lebih enak di tempeleng senior atau 2 hari kena ombang-ambing seperti itu. Nah, kita bandingkan pelaut dan nelayan atau petani tradisional yang tinggal di pesisir. Mereka masih sangat mengandalkan roso dalam berkehidupan sehari-hari. Mereka tahu kapan harus melaut dan tahu arah mata angin tanpa menggunakan kompas. Dia tahu, kalau orang Jawa dulu, nenek saya masih bisa di mana aja bisa melihat mana utara, mana
selatan tanpa melihat kompas. Mereka bergerak mengikuti tanda-tanda alam. Keselarasan dengan alam untuk penghidupannya. Terus apakah mereka tidak mengandalkan teknologi? Orang-orang seperti di pesisir atau yang lebih pada mengandalkan rasa itu. Tepatnya mereka lebih mengandalkan yang menciptakan teknologi, yaitu rasa itu sendiri. Karena di saat mereka ketergantungan dengan teknologi, disitulah rasa itu terjajah. Lanjut. Nah, ini foto saya kemarin ini. Ya, jadi saya sudah tidak bekerja di kantor lagi. Saya membantu kakak saya dalam usaha logistiknya. Jadi sampai sekarang pun saya masih berhubungan dengan maritim, kemaritiman. Di sini saya sedang mempersiapkan bongkar muat. Ini kapal dari Ukraina. Jadi baru datang dan saya mempersiapkan untuk bongkar. Kapal itu sedang sandar di Java Integrated Industrial Port Estate di Gresik. Jadi sampai sekarang saya tetap mencari nafkahnya dari sektor maritim. Begitu. Lanjut. Tuh, sudah, terima kasih. Iya, saya sudah. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Terima kasih, Rahayu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Antoni dari Mbak Gita Alisa. Menurut Pak Pigeri, sebagai kader Pusaka Indonesia Gemah Ripah, kontribusi nyata apa yang dapat kita kerjakan untuk perbaikan dunia maritim saat ini? Terima kasih. Ini terima kasih, Bu Gita Nina Wedok. Jadi saya tidak muluk-muluk untuk berpikir mau kontribusi apa. Yang bisa saya lakukan sekarang saya lakukan. Jadi saya sudah pernah memberikan suatu ide di sharing session di sesama praktisi kemaritiman, bagaimana kita menjadikan Indonesia yang punya potensi dan letaknya sangat strategis, itu kita bisa memutar poros maritim kita menjadi poros maritim dunia. Jadi saya tidak pernah berpikir muluk-muluk mau ngapain ke depan, yang bisa saya kontribusikan saat ini, itulah yang akan saya berikan. Begitu, Mbak Gita. Pertanyaan berikutnya ini tuh Pak Antoni. Di sistem pelayaran modern, apakah penggunaan rasi bintang sebagai penunjuk arah mata angin masih digunakan di kurikulum sekolah-sekolah pelayaran? Terima kasih bagi penanya tadi. Iswanto, maaf, Pak Iswanto Adi. Pak Iswanto, dari Sendang Biru. Kurikulum masih ada. Sebenarnya kurikulum itu masih ada. Jadi ada di sekolah pelayaran itu ada namanya pelajaran astronomi, pelayaran dasar. Seperti rasi bintang itu ada di pelayaran astronomi. Itu ada. Tetapi dengan sedikit prihatin saya menceritakan bagaimana kondisi sekolah pelayaran sekarang. Sekolah pelayaran kita hanya mampu untuk mencetak pelaut muda, tapi kualitasnya menurut saya masih kurang jauh, karena kita belum bisa bersaing dengan pelaut-pelaut Filipina. Hampir seluruh dunia, kapal-kapal di dunia itu krunya, kaptennya orang Filipina. Saya 3 kapal barusan masuk di sini, krunya hampir semua Filipina.
Jadi tidak ada kru bendera asing tapi krunya Indonesia tidak ada. Tapi kenapa Filipina? Jadi kelemahan dari kita adalah dia hanya untuk syarat hanya untuk ikut, dia hanya cari ijazah tapi tidak cari kemampuan. Itu aja. Jadi sebenarnya pelayaran astronomi itu penting sekali. Pelayaran dasar itu penting sekali. Di mana kita nanti alat-alat teknologi itu bisa rusak. Tetapi perjalanan kapal tetap harus jalan. Jadi kita harus bisa mengandalkan semesta ini dengan mengandalkan rosonya. Tapi kalau kita hanya belajar bagaimana astronomi, tetapi kita tidak, kenapa bisa ini rasanya ini yang tidak ada di pelajaran, bagaimana bisa mengetahui oh di sana ada badai, di sana karena apa? Semua apa yang kita lihat di semesta ini selama pelayaran yang saya alami itu bisa kita ada artinya, bisa kita artikan. Oh, di sana awannya begini. Itu sedikit lagi pasti hujan karena di sana istilahnya ada badai di sana. Istilahnya ada awan cumulonimbus, itu sudah awan-awan yang sudah kalau di laut itu agak ngeri itu. Tapi itulah perlu praktek kita untuk merasakan itu. Merasakan semesta ini bagaimana kita di tengah lautan sendiri, ya kan, terombang-ambing sendiri, hanya bisa menyaksikan bintang. Kalau pas ombak besar tidak ada yang kita bisa saksikan. Kadang bintang itu sudah nggak kelihatan. Bintang itu tidak. Kita hanya bisa bagaimana? Kita bagaimana memanfaatkan arah angin itu, arah gelombang itu untuk kapal ini tetap selamat. Begitu saja. Cuma itu perlu latihan. Tidak ada. Kadang ada suatu hal yang diajarkan di teori di kampus, ada yang tidak. Kalau roso tentang bagaimana merasakan alam semesta itu tidak diajarkan, tapi bagaimana mengenai astronomi, pelayaran dasar itu yang diajarkan. Begitu Pak Iswanto, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bu Diana Bowling. Ketika ada badai dan ombak menerjang, apakah ada roso sejati yang berperan di saat teknologi tidak berfungsi? Karena kondisi kapal sudah goyang dan kemasukan air. Ya, saya jawab. Makasih Bu Diana. Ya gitu. Kalau kapal goyang, selama kapal itu masih mengapung, ya tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah kondisi goyang itu lama-lama juga mengganggu pikiran, akal sehat. Jadi bagaimana memutuskan itu kalau kita hanya mengandalkan pikiran, teori-teori yang ada, yang kita pernah terima, ya rasanya akhirnya terkadang juga akan salah. Karena yang saya pernah rasakan adalah kalau sudah ada ombak begitu, kita harus menghadapi, kita sudah kalkulasi, sudah bagaimana arah badai itu akan kemana, tetapi nyatanya kita harus kena ibaratnya ekornya badai saja, akhirnya kita harus hadapi. Yang kita pikirkan, saya bukan menghadapi dengan diri saya sendiri, saya harus mempertanggungjawabkan kru saya, keluarganya kru saya. Jadi itu terkadang kalau kita pikir, akhirnya nggak ada yang saya lakukan. Akhirnya saya dengan tenang menggunakan apa yang saya rasa. Terkadang apa yang di teori itu tidak ada, bagaimana kita melihat arah gelombang, mengarahkan kapal bukan sejajar
bukan istilahnya di samping gelombang, tapi bagaimana kita malah harus mendekati arah sudut gelombang itu supaya kita aman. Jadi kita mengikuti istilahnya bagaimana kita mengikuti tinggi gelombangnya, bagaimana kita juga harus melihat arah anginnya. Itu aja, itu sebenarnya tidak ada di teori. Tetapi dulu itu tiba-tiba ada suatu rasa atau tuntunan begini. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan pikiran ya, istilahnya ketakutan dan juga kepikiran tanggung jawab tadi terhadap kru saya, terhadap keluarganya kru, ya begitu. Tapi disitulah saya berterima kasih, terutama kepada kedua orang tua saya yang telah mencemplungkan saya ke dunia pelayaran. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada senior-senior saya, dosen-dosen saya setelah mendidik dengan tanda kutip secara sadis. Tapi kalau kita hanya merasakan sadisnya, kita tidak terima apa-apa. Tapi itulah saya merasakan manfaat dari pendidikan itu. Terima kasih, Bu Diana. Pertanyaan dari Mbak Ika Nur untuk Papi Geri. Apa yang bisa kita lakukan untuk kembali menyadarkan masyarakat mengenai identitas maritim kita? Bahwa laut adalah salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita. Terima kasih. Jadi kita harus kembali lagi. Terima kasih, Mbak Ika. Jadi kita harus mulai kembali lagi, ya, kalau kepada pengembangan sumber daya manusianya. Semua tergantung daripada sumber daya manusianya. Infrastruktur banyak dibangun. Pelabuhan Patimban baru, besar se-Asia Tenggara. Tapi itu tidak akan ada gunanya kalau yang mengatur adalah orang-orang yang penuh keserakahan. Saya ada pernah menulis, saya mengutip Wedaran Mas Guru waktu ngaji Pancasila. Jadi kita perlu orang-orang yang penuh hikmat dalam kebijaksanaannya memimpin semuanya ini. Percuma infrastruktur dibuat. Makanya saya secara pribadi mulai masuk dalam sektor pendidikan. Karena tapi saya terhalang, saya tidak punya TOT itu tadi, ya sudah saya masuknya di akhir saat mereka diwisuda. Jadi saya sangat miris sebenarnya, sangat prihatin dengan kondisi. Saya datang kepada kampus-kampus, terutama di alumnus saya sangat prihatin. Apa mereka sudah mau lulus? Saya coba tanya hal-hal yang penting, bukan yang penting, yang kecil saja, itu tidak bisa menjawab. Loh, kamu belajarnya apa? Dosennya nggak pernah masuk, Pak. Nah, itu kan miris sekali saya. Gimana kita mau jadi poros maritim itu seperti itu? Jadi kembali kita melakukan pendekatan pada sumber daya manusianya kembali. Kita nggak usah muluk-muluk ke depan mau ngapain, ya kan? Kita kebanyakan visinya bagus, tapi misinya hanya bagus di tulisan. Itu. Jadi demikian, saya agak emosi kalau cerita-cerita begini. Terima kasih Mbak Ika. Ya.